Mengapa Anda menjadi takut? Jadi pada saat ketakutan menguasai kita, saudara, biasanya kita berpikir bahwa masalah atau badai yang hajar hidup kita itu jadi penentu akhir daripada nasib daripada hidup kita. 3 faktor penyebab mengapa kita bisa menjadi takut dari kisah badai yang menimpa murid-murid. Yang pertama, saudaraku, masalah dan pencobaan yang datang secara tiba-tiba. Badai yang datang sekonyong-konyong. Kalau saudara ada apa-apa, kena apa-apa, maksudnya badai datangnya bum tiba-tiba. Dengar baik saudaraku, coba meresponnya, pegang nih jantungnya, tarik nafasnya. Tuhan bilang apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah apa? Terpancar kehidupan. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Sini, Tuhan bisa kerja. Dia bisa kerja dalam hidup kita kalau kita bisa jaga hati. Hati yang apa? Teguh. Hati yang, katakan hati yang teguh. Hati yang teguh. Kok aku bisa tenang ya? Aku gak khawatir dengan omongan orang yang nuding-nuding tentang masa lalu aku. Itu pasti karena apa? Kasih karunia Tuhan. Kalau saudara dihajar badai tiba-tiba, apa responnya? Pegang ini hati. Katakan amin. Teguh hati. Dan percaya sepanjang hidupku ini hanya untuk melayani kehendak Tuhan, Dia akan cukupi segala yang baik supaya aku bisa melakukan kehendak-Nya. Penyebab ketakutan yang kedua, karena badai itu, ya kan, lebih besar, melampaui daripada perahu. Artinya apa? Masalah dan pencobaan yang kedua melewati batas kemampuan kita. Pada saat kita berpikir bahwa masalah dan pencobaan sudah melewati ambang batas kemampuan kita, maka disitulah biasanya ketakutan, kecemasan, panik itu masuk dalam hidup kita. Ambil keputusan. Apa yang bisa kita kerjakan, kerjakan. Apa yang kita bisa kerjakan, kerjakan. Minta tuntunan Tuhan. Bagaimana cara kerjakan? Lakukan itu. Yang tidak bisa kita kerjakan, berdoa sampai kita bisa punya keyakinan, kepercayaan yang kuat. Dia pasti tolong aku. Daud ketika dia menghadapi yang namanya Goliat, semua satu bangsa kejepit, takut. Tapi apa yang Daud katakan kepada Raja Saul? Ya kan? Dulu Tuhan telah melepaskan aku dari apa? Cakar singa dan cakar beruang. Hari ini Tuhan yang sama akan melepaskan aku dari tangan Goliat. Katakan amin. Ini karena kita perlu lihat pertolongan Tuhan dulu. Dulu Tuhan pernah tolong aku. Mungkin untuk masalah yang sama atau masalah yang berbeda. Yang jelas adalah Dia pernah tolong. Kita bisa doa, Tuhan tolong aku sekali lagi ini. Tolong aku sekali lagi. Yosafat waktu dia kejepit, saudaraku, dikepung oleh 3 bangsa besar. Salah satu doa Yosafat adalah, dulu engkau pernah menghalau bangsa-bangsa di tanah ini. Ya Allah, Tuhan Allahku, lakukan sekali lagi. Setiap doa-doa saudara, setiap doa-doa, setiap saudara beribadah, setiap sekali saudara saat teduh apapun, harusnya apa? Bikin naik yang namanya kepercayaan kita sama Dia, pengharapan kita sama Dia, yang dimana hasilnya adalah apa? Orang lihat kita kok tenang, ada sukacita. Yang ketiga, ketakutan itu muncul, ya kan? Kalau waktu kita ngadepin masalah
atau badai, seolah-olah kita menghadapinya seorang diri. Jangan mikirin orang yang gak peduli sama kita, pikirin orang yang baik sama kita, yang peduli sama kita. Kan kita kan berperang, ini kan perang melawan roh ketakutan. Makanya jangan mainkan diri sebagai korban untuk minta dikesianin orang. Jangan. Kita harus minta kesian Tuhan. Belas kasihan Tuhan paling penting. Nanti ada tenang, ada damai sejahtera. Kata-kata Ayub, ini firman Tuhan, saudara. Kata-kata Ayub ada firman Tuhan yang memberikan peringatan buat setiap kita. Jangan simpen ketakutan, jangan pelihara ketakutan, jangan besar-besarkan ketakutan, jangan nakut-nakutin orang juga. Jangan impartasikan ketakutan kepada orang lain. Karena ketakutan, kata Ayub apa yang aku takutkan, itulah yang menimpa aku. Apa yang aku cemaskan, itulah yang mendatangi aku. Caranya gimana? Kalau saya takut, konkretnya apa Pak? Pertama, saudara harus akui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Yang kedua, saudara harus akui bahwa Yesus penentu akhir dari nasib hidup kita. Bukan masalah, bukan pencobaan, bukan badai. Karena Yesus adalah apa? Alfa dan Omega buat kita. Akui bahwa kita butuh kasih karunia Tuhan Yesus.